Namanya selalu dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua, Holocaust, dan kehancuran yang menewaskan puluhan juta manusia. Namun sebelum menjadi pemimpin Nazi yang ditakuti, Hitler hanyalah seorang anak dari keluarga sederhana di perbatasan Austria-Jerman. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan lulusan akademi militer, bahkan pernah hidup sebagai gelandangan yang kesulitan membeli makanan. Tidak ada yang menyangka bahwa anak yang bercita-cita menjadi pelukis ini kelak akan memimpin salah satu rezim paling kuat sekaligus paling brutal dalam sejarah modern. Lalu bagaimana perjalanan hidupnya bisa berubah sedrastis itu? Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di kota Braunau am Inn, sebuah kota kecil di Kekaisaran Austria-Hongaria yang terletak tepat di perbatasan dengan Jerman. Ayahnya bernama Alois Hitler, seorang pegawai bea cukai yang bekerja untuk pemerintah kekaisaran. Ibunya adalah Clara Hitler, perempuan yang dikenal penyayang dan sangat dekat dengan anak-anaknya. Hitler merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, tetapi sebagian besar saudara kandungnya meninggal ketika masih kecil akibat penyakit. Kondisi itu bukan hal yang langka pada akhir abad ke-19, ketika angka kematian anak masih sangat tinggi di Eropa. Sejak kecil, ia tumbuh lebih dekat kepada ibunya dibanding ayahnya. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang keras, disiplin, dan mudah marah. Ia berharap putranya kelak mengikuti jejaknya menjadi pegawai negeri yang memiliki pekerjaan tetap. Namun Hitler justru memiliki minat yang sama sekali berbeda. Sejak usia muda ia gemar menggambar bangunan, pemandangan, dan berbagai karya arsitektur. Ia bercita-cita menjadi seorang seniman. Perbedaan pandangan itu membuat hubungan ayah dan anak sering diwarnai pertengkaran. Beberapa kesaksian dari orang-orang yang mengenal keluarga Hitler menyebut Alois beberapa kali menghukum putranya secara fisik. Pada tahun 1903, Alois Hitler meninggal dunia akibat pendarahan di sebuah kedai minum. Peristiwa itu mengubah keadaan keluarga. Beban ekonomi kini ditanggung oleh Clara, sementara Hitler semakin yakin untuk mengejar impiannya sebagai pelukis. Ibunya mendukung keinginan itu meskipun kondisi keuangan keluarga tidak terlalu baik. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Hitler tidak melanjutkan ke sekolah yang dapat membawanya menjadi pegawai negeri. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggambar dan mempelajari bangunan-bangunan bersejarah. Ketertarikannya pada arsitektur bahkan bertahan hingga ia menjadi pemimpin Jerman puluhan tahun kemudian. Tahun 1907 menjadi salah satu titik balik terbesar dalam hidup Hitler. Ia berangkat ke Wina untuk mengikuti ujian masuk Akademi Seni Rupa Wina, salah satu sekolah seni paling bergengsi di Eropa. Ia berhasil melewati seleksi awal, tetapi gagal pada tahap akhir karena para penguji menilai kemampuannya menggambar manusia masih sangat lemah. Ironisnya, para penguji justru menganggap bakatnya lebih cocok di bidang arsitektur. Namun untuk masuk sekolah arsitektur, dibutuhkan ijazah yang tidak ia miliki. Ia pulang dengan membawa kegagalan besar, tepat ketika ibunya sedang berjuang melawan kanker payudara. Penyakit Clara Hitler semakin parah dari bulan ke bulan. Dokter keluarga mereka, seorang dokter Yahudi bernama Eduard Bloch, berusaha memberikan perawatan semaksimal mungkin. Karena mengetahui kondisi ekonomi keluarga Hitler, Bloch beberapa kali meringankan biaya pengobatan. Meski demikian, pengobatan pada masa itu masih sangat terbatas dan tidak mampu menghentikan perkembangan penyakit kanker. Pada 21 Desember 1907, Clara Hitler meninggal dunia pada usia 47 tahun. Hitler yang sangat dekat dengan ibunya dilaporkan menangis di samping jenazahnya. Bertahun-tahun kemudian, Eduard Bloch mengenang Hitler muda sebagai putra yang sangat mencintai ibunya dan selalu berterima kasih atas usaha yang telah ia lakukan. Beberapa bulan setelah kematian ibunya, Hitler kembali ke Wina dan mencoba mengikuti ujian Akademi Seni Rupa untuk kedua kalinya. Hasilnya tetap sama, ia kembali ditolak. Kegagalan kedua ini membuat arah hidupnya semakin tidak menentu. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa dukungan keluarga, ia mulai menghabiskan tabungannya hingga akhirnya jatuh miskin. Selama beberapa tahun berikutnya, ia tinggal berpindah-pindah di rumah singgah dan penampungan tunawisma. Untuk bertahan hidup, ia melukis kartu pos, bangunan, dan pemandangan kota yang kemudian dijual kepada para pedagang atau wisatawan. Penghasilannya cukup untuk makan, tapi jauh dari kehidupan yang layak. Pada awal abad ke-20, Wina merupakan salah satu kota terbesar di Eropa dengan penduduk yang sangat beragam. Di kota ini hidup berbagai suku, agama, dan kelompok politik yang saling bersaing. Nasionalisme Jerman, sosialisme, liberalisme, hingga gerakan antisemit berkembang berdampingan. Hitler menghabiskan banyak waktunya membaca surat kabar, menghadiri pidato politik, dan mengamati perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam buku Mein Kampf, ia mengaku mulai membentuk pandangan nasionalisme dan antisemitisme selama tinggal di Wina.
Namun para sejarawan menilai pengakuan itu perlu dibaca secara hati-hati, karena buku itu ditulis bertahun-tahun kemudian sebagai karya propaganda politik. Yang dapat dipastikan adalah lingkungan politik Wina memang memberi pengaruh besar terhadap cara berpikirnya. Berbeda dengan anggapan yang sering beredar di media sosial, tidak ada bukti sejarah yang kuat bahwa kebencian Hitler terhadap orang Yahudi muncul karena pengalaman pribadi tertentu, seperti ditolak meminta makanan atau karena kematian ibunya. Justru dokter yang merawat ibunya hingga akhir hayat adalah Edward Bloch, seorang Yahudi yang tetap dihormati Hitler bahkan setelah ia berkuasa. Ketika Austria dianeksasi Jerman pada tahun 1938, Bloch mendapat perlakuan khusus dan diizinkan meninggalkan negara itu menuju Amerika Serikat, sesuatu yang sangat jarang diberikan kepada orang Yahudi pada masa itu. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan pribadi Hitler dengan individu Yahudi tertentu tidak selalu sejalan dengan ideologi antisemit yang kemudian ia bangun terhadap kelompok Yahudi secara keseluruhan. Pada tahun 1913, Hitler memutuskan meninggalkan Austria dan pindah ke München, Jerman. Selain karena merasa dirinya lebih dekat dengan identitas bangsa Jerman dibanding Austria-Hongaria yang multietnis, ia juga ingin menghindari wajib militer Austria yang tidak ia sukai. Namun setahun kemudian, ketika Perang Dunia Pertama meletus, ia justru mendaftarkan diri sebagai sukarelawan di Angkatan Darat Bavaria. Meski secara hukum masih merupakan warga Austria, permohonannya diterima. Ia ditempatkan sebagai kurir pengantar pesan di garis depan, tugas yang mengharuskannya bergerak membawa informasi penting di tengah hujan peluru dan tembakan artileri. Selama perang berlangsung, Hitler dikenal sebagai prajurit yang disiplin dan berani. Ia beberapa kali lolos dari maut dan memperoleh penghargaan Iron Cross kelas 2 pada tahun 1914, serta Iron Cross kelas 1 pada tahun 1918. Penghargaan terakhir cukup istimewa karena jarang diberikan kepada prajurit berpangkat rendah. Meskipun demikian, ia tidak pernah naik menjadi perwira. Atasan-atasannya menilai ia memang berani, tetapi kurang memiliki kemampuan memimpin pasukan. Sebagian besar waktunya dihabiskan sebagai kurir yang bergerak di antara markas dan garis depan. Menjelang berakhirnya perang, Hitler menjadi korban serangan gas mustard dan dirawat di rumah sakit militer. Di sanalah ia menerima kabar bahwa Jerman menyerah kepada sekutu pada November 1918. Bagi banyak prajurit, kekalahan itu sangat mengejutkan karena pertempuran masih berlangsung di luar wilayah utama Jerman. Ia merasa negaranya telah dikhianati oleh para politisi sipil yang menandatangani gencatan senjata. Pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai mitos tikaman dari belakang, yaitu keyakinan bahwa tentara Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, melainkan dijatuhkan oleh musuh dari dalam negeri. Meskipun mitos itu kemudian terbukti tidak sesuai dengan fakta militer, gagasan itu menjadi salah satu fondasi utama propaganda politik Hitler pada tahun-tahun berikutnya. Ketika perang usai, Jerman memasuki masa kekacauan. Kekaisaran runtuh, dan lahirlah Republik Weimar yang sejak awal harus menghadapi krisis ekonomi, pergolakan politik, serta tuntutan ganti rugi perang yang sangat besar melalui perjanjian Versailles. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, Hitler memutuskan tetap bertugas di lingkungan militer. Keputusan itu tanpa disadarinya menjadi awal dari perjalanan politik yang akan mengubah hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ia mendapat tugas menghadiri pertemuan sebuah partai kecil yang nyaris tidak dikenal. Nama organisasi itu adalah Partai Buruh Jerman. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyangka bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi titik awal lahirnya seorang pemimpin yang kelak mengguncang dunia. Pada tahun 1919, Hitler masih bekerja sebagai tentara. Salah satu tugasnya adalah mengawasi berbagai organisasi politik yang dianggap berpotensi membahayakan negara. Dalam rangka tugas itulah, ia menghadiri rapat Partai Buruh Jerman yang dipimpin oleh Anton Drexler. Awalnya ia hanya datang sebagai pengamat, namun ketika salah seorang peserta menyampaikan pendapat yang menurutnya keliru mengenai masa depan Jerman, ia berdiri dan menyampaikan bantahannya dengan penuh emosi. Cara bicaranya membuat banyak orang terkejut. Setelah rapat selesai, Anton Drexler mengajak Hitler untuk bergabung. Tawaran itu diterimanya. Keputusan yang tampak sederhana itu kemudian mengubah arah sejarah Jerman. Pada awal bergabung, Hitler bukanlah tokoh penting. Ia hanya anggota biasa yang bertugas menyusun propaganda dan berbicara dalam pertemuan-pertemuan kecil. Namun kemampuan pidatonya berkembang sangat cepat. Ia mampu berbicara selama berjam-jam tanpa membaca naskah, menggunakan nada suara yang perlahan meningkat hingga mencapai puncak emosional. Isi pidatonya sederhana, tetapi mudah dipahami masyarakat yang sedang putus asa. Ia menyalahkan perjanjian Versailles, mengkritik pemerintah Republik Weimar, dan menyerukan kebangkitan nasional Jerman. Di setiap pertemuan, jumlah pendengarnya terus bertambah.
Melihat pengaruh Hitler semakin besar, pimpinan partai mulai memberinya tanggung jawab lebih luas. Pada tahun 1920, nama organisasi diubah menjadi Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman, yang kemudian lebih dikenal sebagai Partai Nazi. Pada saat yang sama diperkenalkan pula lambang swastika berlatar merah, putih, dan hitam sebagai identitas partai. Hitler ikut menyusun program partai yang berisi 25 poin, mulai dari penyatuan seluruh bangsa Jerman, penolakan terhadap perjanjian Versailles, pembatasan imigrasi, hingga pencabutan hak kewarganegaraan bagi orang Yahudi. Program itu menjadi fondasi awal ideologi Partai Nazi. Seiring bertambahnya anggota, Partai Nazi membentuk kelompok paramiliter bernama Sturmabteilung atau SA, yang dikenal dengan julukan Brown Shirts karena seragam coklat yang mereka kenakan. Tugas mereka adalah menjaga rapat partai, sekaligus menghadapi bentrokan dengan kelompok komunis maupun lawan politik lainnya. Pada awal 1920-an, kekerasan politik sudah menjadi pemandangan biasa di Jerman. Pertemuan partai sering berakhir dengan perkelahian, bahkan baku tembak. Hitler menyadari bahwa kekuatan politik di jalanan sama pentingnya dengan pidato di atas mimbar. Karena itu SA terus diperbesar hingga memiliki ribuan anggota. Tahun 1923 menjadi masa yang sangat penting bagi Jerman. Krisis hiperinflasi membuat nilai mata uang mark jatuh hingga hampir tidak bernilai. Banyak orang membawa uang segerobak hanya untuk membeli sepotong roti. Situasi ini membuat Hitler yakin bahwa pemerintah Republik Weimar berada di ambang kehancuran. Terinspirasi oleh keberhasilan Benito Mussolini yang merebut kekuasaan di Italia melalui Mars ke Roma, Hitler mencoba melakukan kudeta di negara bagian Bavaria. Pada malam 8 November 1923, ia bersama tokoh Perang Dunia Pertama Erich Ludendorff memasuki sebuah aula bir di Munchen dan mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bierholputz. Keesokan harinya, Hitler dan para pendukungnya berbaris menuju pusat kota Munchen dengan harapan tentara dan polisi akan bergabung dengan mereka. Yang terjadi justru sebaliknya. Polisi menghadang rombongan itu dan baku tembak pun pecah. 16 anggota Nazi serta 4 polisi tewas. Kudeta itu gagal total. Hitler berhasil melarikan diri, tetapi 2 hari kemudian ia ditangkap. Persidangan Hitler justru menjadi panggung politik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama persidangan, ia menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang pemerintah Republik Weimar dan mengklaim bahwa tindakannya dilakukan demi menyelamatkan Jerman. Banyak surat kabar meliput pidatonya secara luas, sehingga namanya mulai dikenal di seluruh negeri. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan makar. Namun Hitler hanya menjalani sekitar 9 bulan di penjara Landsberg sebelum memperoleh pembebasan bersyarat. Hukuman yang relatif ringan ini menunjukkan bahwa sebagian aparat hukum saat itu juga memiliki simpati kepada gerakan nasionalis sayap kanan. Selama berada di penjara Landsberg, Hitler tidak menjalani kehidupannya yang keras seperti kebanyakan narapidana lainnya. Ia mendapat ruang yang cukup nyaman, diperbolehkan menerima tamu, dan memiliki waktu untuk menulis. Dengan bantuan Rudolf Hess, ia mulai menyusun buku berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku. Buku itu memuat riwayat hidupnya, pandangan politik, nasionalisme Jerman, antisemitisme, antikomunisme, serta gagasannya mengenai perlunya Jerman memperoleh Lebensraum atau ruang hidup melalui perluasan wilayah ke Eropa Timur. Pada awal penerbitannya, penjualan buku ini tidak terlalu tinggi. Namun setelah Hitler menjadi kanselir, Mein Kampf berubah menjadi salah satu buku politik paling banyak dicetak di Jerman. Keluar dari penjara pada akhir tahun 1924, ia mengambil pelajaran penting dari kegagalan kudeta. Ia menyadari bahwa merebut kekuasaan melalui pemberontakan bersenjata tidak akan berhasil. Mulai saat itu strateginya berubah. Partai Nazi akan berusaha memperoleh kekuasaan melalui jalur politik yang sah, yakni mengikuti pemilu, memperluas organisasi, dan memanfaatkan kelemahan sistem demokrasi Republik Weimar. Hitler kemudian membangun struktur partai yang jauh lebih rapi, membentuk organisasi pemuda, organisasi perempuan, jaringan propaganda, hingga cabang-cabang partai di seluruh Jerman. Pada masa yang sama, muncul sosok-sosok yang kelak menjadi orang-orang paling berpengaruh dalam rezim Nazi. Joseph Goebbels dipercaya mengelola propaganda partai dan dikenal sangat piawai memanfaatkan media massa. Heinrich Himmler mulai membangun organisasi SS yang awalnya hanya bertugas sebagai pengawal pribadi Hitler. Hermann Göring, mantan penerbang tempur Perang Dunia Pertama, menjadi salah satu tokoh utama dalam kepemimpinan partai. Di balik layar, Hitler perlahan membentuk lingkaran dalam yang seluruh anggotanya sangat loyal kepadanya. Meski organisasi Partai Nazi berkembang pesat, keberhasilannya dalam pemilu masih terbatas. Pada pertengahan dekade 1920-an, kondisi ekonomi Jerman mulai membaik berkat bantuan pinjaman luar negeri, sehingga dukungan terhadap partai-partai ekstrim menurun. Dalam pemilu 1928, Partai Nazi hanya memperoleh sekitar 2,6% suara dan menjadi kekuatan politik yang relatif kecil.
Banyak pengamat menganggap gerakan Hitler tidak akan pernah menjadi ancaman serius bagi Republik Weimar. Namun keadaan berubah drastis ketika dunia memasuki krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Pada tahun 1929, bursa saham New York runtuh dan memicu depresi besar yang menjalar ke seluruh dunia. Jerman menjadi salah satu negara yang paling terpukul karena ekonominya sangat bergantung pada pinjaman dari Amerika Serikat. Ribuan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan kembali meluas. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi Partai Nazi. Hitler berkeliling Jerman menyampaikan pidato bahwa hanya pemerintah yang kuat yang mampu mengakhiri penderitaan rakyat. Janjinya sederhana, menghapus pengangguran, memulihkan ekonomi, membatalkan perjanjian Versailles, dan mengembalikan harga diri bangsa Jerman. Hasilnya terlihat dalam setiap pemilu berikutnya. Pada tahun 1930, Partai Nazi melonjak menjadi partai terbesar kedua di parlemen. 2 tahun kemudian, Hitler mencalonkan diri sebagai presiden Jerman melawan Paul von Hindenburg. Ia memang kalah, tetapi berhasil memperoleh jutaan suara dan menunjukkan bahwa dirinya telah menjadi tokoh nasional. Dalam pemilu Juli 1932, Partai Nazi akhirnya menjadi partai terbesar di Reichstag dengan lebih dari 37% suara. Meski belum memiliki mayoritas mutlak, tidak ada lagi partai yang mampu mengabaikan pengaruh Hitler. Presiden Paul von Hindenburg pada awalnya sangat enggan memberikan jabatan kepada Hitler. Ia menganggap pemimpin Nazi itu terlalu radikal dan tidak layak memimpin negara. Namun kebuntuan politik membuat pemerintah berganti berkali-kali tanpa mampu membentuk koalisi yang stabil. Akhirnya, pada 30 Januari 1933, Hindenburg melantik Hitler sebagai kanselir Jerman. Banyak tokoh konservatif saat itu percaya bahwa Hitler dapat dikendalikan karena kabinetnya didominasi politisi non-Nazi. Mereka mengira hanya memanfaatkan popularitas Hitler untuk memperoleh dukungan rakyat. Yang tidak mereka sadari, keputusan itu justru membuka jalan bagi lahirnya salah satu rezim paling berkuasa dalam sejarah. Hanya dalam hitungan bulan, ia akan mengubah demokrasi Jerman menjadi negara diktator yang seluruh kekuasaannya berpusat pada satu orang, yaitu dirinya sendiri. Banyak orang mengira Hitler merebut kekuasaan melalui kudeta atau perang saudara. Padahal ketika ia resmi menjadi kanselir pada 30 Januari 1933, semua itu terjadi melalui mekanisme yang sah menurut konstitusi Republik Weimar. Namun jabatan kanselir hanyalah langkah pertama. Hitler memahami bahwa selama parlemen, presiden, pengadilan, dan partai-partai lain masih memiliki kekuasaan, posisinya belum benar-benar aman. Karena itu, sejak hari pertama pemerintahannya, ia bergerak sangat cepat untuk mengubah sistem demokrasi Jerman menjadi negara satu partai. Semua proses itu berlangsung hanya dalam hitungan bulan. Kesempatan terbesar datang pada malam 27 Februari 1933 ketika gedung parlemen Jerman terbakar. Seorang pemuda asal Belanda bernama Marinus van der Lubbe ditangkap di lokasi kejadian dan mengaku bertindak sendiri. Namun hingga sekarang, para sejarawan masih memperdebatkan apakah kebakaran itu benar-benar dilakukan seorang diri atau dimanfaatkan oleh Nazi sebagai alasan politik. Apapun penyebabnya, Hitler segera menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan awal revolusi komunis yang mengancam Jerman. Presiden Paul von Hindenburg kemudian menandatangani dekret kebakaran Reichstag yang memberikan pemerintah wewenang luar biasa untuk menangkap siapapun tanpa proses hukum, serta membatasi kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat. Dengan dasar dekret itu, ribuan anggota Partai Komunis segera ditangkap, kantor-kantor mereka ditutup, dan surat kabarnya dilarang terbit. Banyak lawan politik menghilang hanya dalam beberapa hari. Dalam suasana penuh ketakutan itu, pemilu tetap dilaksanakan pada Maret 1933. Partai Nazi kembali menjadi pemenang, tetapi masih belum memperoleh mayoritas mutlak di parlemen. Hitler kemudian bekerja sama dengan beberapa partai konservatif untuk meloloskan sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Enabling Act. Undang-undang ini memberi kabinet hak membuat hukum tanpa persetujuan parlemen selama 4 tahun. Secara praktis, kekuasaan legislatif berpindah ke tangan Hitler. Setelah memperoleh kewenangan itu, pembongkaran demokrasi berlangsung sangat cepat. Serikat pekerja dibubarkan, dan seluruh asetnya diambil alih pemerintah. Partai-partai politik selain Nazi dipaksa membubarkan diri. Pada Juli 1933, Partai Nazi secara resmi menjadi satu-satunya partai yang diizinkan berdiri di Jerman. Para pegawai negeri, hakim, guru, hingga dosen diwajibkan menunjukkan kesetiaan kepada rezim baru. Mereka yang dianggap tidak sejalan diberhentikan dari pekerjaannya. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, demokrasi Jerman yang telah dibangun setelah Perang Dunia Pertama praktis berakhir. Untuk memperluas kontrol terhadap masyarakat, rezim Nazi membangun sistem keamanan yang sangat luas.
Hermann Göring mendirikan Gestapo, yaitu polisi rahasia yang bertugas memburu lawan politik. Sementara itu Heinrich Himmler memperluas peran SS atau Schutzstaffel. Awalnya SS hanya merupakan pasukan pengawal pribadi Hitler, tetapi di bawah Himmler, organisasi ini berkembang menjadi salah satu institusi paling berkuasa di Jerman. SS mengawasi kamp konsentrasi, mengendalikan sebagian aparat keamanan, dan memiliki jaringan intelijen sendiri. Berbeda dengan SA yang jumlah anggotanya sangat besar tetapi kurang disiplin, SS dibentuk sebagai organisasi elit yang anggotanya dipilih secara ketat. Pada tahun pertama pemerintahannya, Hitler juga mulai membangun kamp konsentrasi pertama di Dachau. Awalnya kamp ini bukan ditujukan untuk memusnahkan orang Yahudi seperti yang terjadi pada masa perang, melainkan untuk menahan tahanan politik seperti komunis, sosialis, aktivis serikat buruh, dan orang-orang yang dianggap mengancam rezim. Namun keberadaan Dachau menjadi model bagi pembangunan puluhan kamp lain pada tahun-tahun berikutnya. Sistem penahanan tanpa pengadilan inilah yang kemudian berkembang menjadi salah satu alat utama teror rezim Nazi. Meski demikian, ancaman terbesar bagi Hitler pada saat itu justru datang dari dalam partainya sendiri. Ernst Röhm, pemimpin SA, menginginkan organisasi yang dipimpinnya menjadi kekuatan utama militer Jerman. Dengan anggota yang telah mencapai jutaan orang, SA mulai dianggap terlalu kuat dan sulit dikendalikan. Para jenderal Reichswehr, tentara resmi Jerman, khawatir Röhm akan menggantikan posisi mereka. Tokoh-tokoh industri dan kelompok konservatif juga mulai merasa resah. Hitler menyadari bahwa jika ingin mempertahankan dukungan tentara, ia harus memilih antara SA atau Reichswehr. Keputusan itu diambil pada akhir Juni 1934 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Night of the Long Knives atau Malam Pisau Panjang. Atas perintah Hitler, SS menangkap dan mengeksekusi Ernst Röhm beserta puluhan hingga ratusan tokoh yang dianggap berbahaya bagi rezim. Selain pimpinan SA, sejumlah lawan politik lama juga ikut dibunuh tanpa proses pengadilan. Operasi itu berlangsung hanya beberapa hari, tetapi dampaknya sangat besar. SA kehilangan pengaruhnya. Tentara pun menyambut baik tindakan Hitler karena ancaman terhadap posisi mereka telah disingkirkan. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Presiden Paul von Hindenburg meninggal dunia pada 2 Agustus 1934. Hitler bergerak cepat. Alih-alih mengadakan pemilihan presiden baru, ia menggabungkan jabatan presiden dan kanselir menjadi satu posisi yang disebut Führer. Sejak saat itu, Hitler tidak lagi hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata. Para prajurit Jerman yang sebelumnya bersumpah setia kepada konstitusi, kini diwajibkan mengucapkan sumpah langsung kepada Adolf Hitler secara pribadi. Langkah ini membuat loyalitas militer beralih dari negara kepada satu orang. Di bidang propaganda, Joseph Goebbels memainkan peran yang sangat penting. Sebagai menteri propaganda, ia mengendalikan radio, surat kabar, film, teater, hingga seni pertunjukan. Pemerintah memahami bahwa radio merupakan media paling efektif untuk menjangkau masyarakat. Karena itu diproduksi radio murah yang dikenal sebagai Volksempfänger, agar hampir setiap keluarga dapat mendengarkan pidato Hitler. Film-film dokumenter, parade militer, dan rapat akbar disusun dengan sangat terencana untuk membangun citra Hitler sebagai pemimpin yang tidak pernah salah. Sementara itu, buku-buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Nazi dibakar secara terbuka dalam aksi pembakaran buku pada tahun 1933. Di bidang ekonomi, pemerintahan Hitler mulai menjalankan program besar-besaran untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah membangun jaringan jalan raya Autobahn, memperluas proyek, dan meningkatkan produksi industri. Pada saat yang sama, Jerman secara diam-diam mulai mempersenjatai diri kembali, meskipun perjanjian Versailles melarangnya. Ribuan pabrik memperoleh kontrak militer, sementara wajib militer yang sebelumnya dihapus kembali diberlakukan pada tahun 1935. Kebijakan ini berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan, meskipun sebagian keberhasilan itu juga didorong oleh belanja militer yang sangat besar. Namun di balik pemulihan ekonomi itu, diskriminasi terhadap orang Yahudi semakin dilembagakan. Pada tahun 1935, pemerintah mengesahkan hukum Nuremberg yang mencabut kewarganegaraan orang Yahudi Jerman dan melarang perkawinan antara orang Yahudi dengan warga yang dikategorikan sebagai ras Jerman. Definisi siapa yang dianggap Yahudi ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan semata-mata agama. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi diskriminasi yang semakin meluas pada tahun-tahun berikutnya. Banyak pegawai negeri, guru, dokter, pengacara, dan akademisi Yahudi kehilangan pekerjaan mereka. Selain orang Yahudi, kelompok lain juga menjadi sasaran penindasan. Kaum Roma dan Sinti, penyandang disabilitas, homoseksual, saksi-saksi Yehova, serta lawan politik terus diawasi dan banyak yang dipenjara. Rezim Nazi berusaha menciptakan masyarakat yang menurut mereka homogen dan sepenuhnya loyal kepada negara. Berbagai organisasi masyarakat, mulai dari klub olahraga hingga organisasi pemuda, secara bertahap ditempatkan di bawah pengaruh partai Nazi.
Anak-anak didorong bergabung dengan Hitler Youth, sementara perempuan diarahkan untuk mendukung kebijakan negara melalui organisasi perempuan Nazi. Pada pertengahan dekade 1930-an, banyak warga Jerman memang merasakan perbaikan ekonomi dibanding masa depresi besar. Lapangan kerja bertambah, proyek pembangunan terlihat di berbagai kota, dan rasa percaya diri nasional mulai pulih. Propaganda pemerintah memanfaatkan kondisi itu untuk memperkuat citra bahwa Hitler telah menyelamatkan Jerman dari kekacauan Republik Weimar. Dukungan masyarakat terhadap rezim pun meningkat, meskipun pada saat yang sama ruang bagi kritik dan oposisi hampir sepenuhnya telah lenyap. Kini Hitler telah mencapai hampir semua yang diinginkannya di dalam negeri. Demokrasi telah dibubarkan, oposisi dihancurkan, ekonomi mulai pulih, dan militer berada di bawah kendalinya. Namun bagi Hitler, semua itu hanyalah tahap awal. Sejak menulis Mein Kampf, ia telah berbicara mengenai penyatuan seluruh bangsa Jerman dan perluasan wilayah ke Eropa Timur. Tujuan itu tidak mungkin dicapai hanya dengan pidato atau pemilu. Untuk mewujudkannya, Jerman harus kembali mengangkat senjata. Dan ketika langkah pertama itu akhirnya diambil, dunia kembali memasuki perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Pada pertengahan dekade 1930-an, Hitler merasa Jerman telah cukup kuat untuk mulai menantang tatanan internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama. Salah satu tujuan utamanya adalah membatalkan perjanjian Versailles yang menurutnya telah mempermalukan bangsa Jerman. Langkah pertama dilakukan dengan mempersenjatai kembali negaranya secara terbuka, meskipun hal itu dilarang oleh perjanjian itu. Inggris dan Perancis memprotes, tetapi tidak mengambil tindakan militer. Keberhasilan itu membuat Hitler semakin yakin bahwa negara-negara barat tidak akan berani menghadapi Jerman secara langsung. Pada Maret 1936, Hitler mengirim pasukan memasuki Rhineland, wilayah Jerman yang menurut perjanjian Versailles harus tetap bebas dari kekuatan militer. Langkah ini sebenarnya sangat beresiko. Hitler bahkan telah memerintahkan pasukannya untuk mundur apabila Perancis melakukan perlawanan, namun reaksi yang ditunggu tidak pernah datang. Perancis memilih tidak bergerak tanpa dukungan Inggris, sementara Inggris menganggap Jerman hanya memasuki wilayahnya sendiri. Keberhasilan tanpa perlawanan ini meningkatkan kepercayaan diri Hitler, sekaligus memperkuat posisinya di dalam negeri. Langkah berikutnya adalah menyatukan Austria dengan Jerman. Pada Maret 1938, pasukan Jerman memasuki Austria tanpa menghadapi perlawanan berarti. Peristiwa yang dikenal sebagai Anschluss ini disambut gembira oleh banyak warga Austria yang memang mendukung penyatuan dengan Jerman, meskipun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Setelah itu diadakan referendum, yang hasil resminya menunjukkan dukungan sangat besar terhadap penyatuan itu. Namun referendum berlangsung di bawah kendali Nazi, sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sepenuhnya bebas. Meski demikian, Anschluss membuat wilayah Jerman bertambah luas tanpa perlu mengobarkan perang. Beberapa bulan kemudian, Hitler mengalihkan perhatiannya ke Sudetenland, wilayah di Cekoslowakia yang mayoritas penduduknya berbahasa Jerman. Ia menuntut agar wilayah itu diserahkan kepada Jerman. Krisis ini memuncak dalam konferensi Munchen pada September 1938 yang dihadiri oleh Jerman, Inggris, Perancis, dan Italia. Tanpa melibatkan pemerintah Cekoslowakia, para pemimpin Eropa akhirnya menyetujui penyerahan Sudetenland kepada Jerman. Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain, berharap keputusan itu dapat menjaga perdamaian. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai appeasement, yaitu memberi konsesi kepada negara agresor untuk menghindari perang. Harapan itu tidak bertahan lama. Pada Maret 1939, Hitler melanggar kesepakatan Munchen dengan menduduki sisa wilayah Cekoslowakia. Tindakan ini menunjukkan bahwa ambisinya jauh melampaui sekedar menyatukan wilayah berpenduduk Jerman. Inggris dan Prancis mulai menyadari bahwa diplomasi tidak lagi cukup untuk menghentikan ekspansi Nazi. Ketika Hitler kemudian menuntut wilayah Danzig milik Polandia, kedua negara menyatakan akan membantu Polandia jika diserang. Menjelang invasi ke Polandia, Hitler melakukan langkah diplomatik yang mengejutkan dunia. Pada 23 Agustus 1939, Jerman menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Uni Soviet bersama Joseph Stalin. Perjanjian yang dikenal sebagai Fakta Molotov-Ribbentrop itu berisi kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Dalam protokol rahasia, kedua negara juga sepakat membagi wilayah Eropa Timur ke dalam zona pengaruh masing-masing. Kesepakatan ini mengejutkan banyak pihak karena Nazi dan Uni Soviet selama ini saling memusuhi secara ideologi. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia menggunakan taktik yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Strategi ini menggabungkan serangan cepat tank, infanteri bermotor, dan dukungan pesawat tempur untuk menghancurkan pertahanan lawan sebelum sempat menyusun perlawanan.
Hanya 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Inilah awal resmi Perang Dunia Kedua di Eropa. Pada pertengahan September, Uni Soviet juga memasuki Polandia dari arah timur, sesuai kesepakatan rahasia dengan Jerman. Dalam waktu kurang dari sebulan, Polandia berhasil ditaklukkan dan dibagi di antara kedua negara. Setelah Polandia jatuh, banyak orang memperkirakan perang akan berlangsung seperti Perang Dunia Pertama yang penuh kebuntuan. Pada April 1940, Jerman menyerang Denmark dan Norwegia untuk mengamankan jalur pasokan biji besi dari Swedia. Kedua negara itu berhasil dikuasai dengan relatif cepat. Sebulan kemudian, Jerman melancarkan serangan besar ke Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Perancis. Alih-alih menyerang langsung melalui perbatasan utama, pasukan Jerman menerobos hutan Ardennes yang sebelumnya dianggap sulit dilalui kendaraan lapis baja. Strategi ini membuat pertahanan sekutu runtuh jauh lebih cepat dari perkiraan. Pada Juni 1940, Paris jatuh ke tangan Jerman. Pemerintah Prancis menyerah dan menandatangani gencatan senjata. Kekalahan Prancis hanya dalam waktu 6 minggu mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya sejak masa Napoleon, sebagian besar Eropa Barat berada di bawah kendali satu kekuatan. Kini hanya Inggris yang masih bertahan melawan Jerman di Eropa Barat. Hitler berharap Inggris bersedia berdamai setelah kekalahan Prancis. Namun Perdana Menteri baru Inggris, Winston Churchill, menolak semua tawaran itu. Sebagai persiapan invasi, Jerman berusaha menghancurkan Angkatan Udara Inggris dalam pertempuran Britania. Selama berbulan-bulan, pesawat Luftwaffe membombardir pangkalan udara, pelabuhan, hingga kota-kota besar seperti London. Namun sistem radar, pertahanan udara yang efektif, dan ketahanan masyarakat Inggris membuat Jerman gagal memperoleh kendali atas langit. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Hitler mengalami kegagalan besar. Meski perang melawan Inggris belum selesai, Hitler telah mengarahkan pandangannya ke timur. Sejak lama ia menganggap Uni Soviet sebagai musuh utama yang harus dihancurkan. Pada 22 Juni 1941, Jerman melancarkan operasi Barbarossa. Lebih dari 3 juta tentara Jerman bersama ribuan tank dan pesawat bergerak memasuki wilayah Uni Soviet. Dalam beberapa bulan pertama, pasukan Jerman meraih kemenangan besar dan berhasil merebut wilayah yang sangat luas. Jutaan tentara Soviet ditawan, sementara kota-kota penting jatuh satu persatu. Banyak pihak saat itu percaya Uni Soviet akan segera runtuh. Namun luasnya wilayah Soviet, cuaca yang semakin buruk, serta perlawanan sengit tentara merah membuat laju Jerman mulai melambat. Menjelang musim dingin 1941, pasukan Jerman sudah berada di dekat Moskow, namun mereka gagal merebut ibu kota Soviet. Kekalahan itu menjadi tanda bahwa perang di timur tidak akan berakhir secepat yang diperkirakan Hitler. Meski demikian, pertempuran justru berubah menjadi semakin brutal. Di wilayah-wilayah pendudukan, kebijakan Nazi terhadap penduduk sipil dan terutama terhadap orang Yahudi menjadi semakin ekstrim. Sejak awal kekuasaan Nazi, orang Yahudi telah mengalami diskriminasi, perampasan hak, dan pengusiran dari berbagai bidang kehidupan. Ketika perang meluas ke Eropa Timur, kekerasan itu meningkat menjadi pembunuhan massal. Satuan khusus bernama Einsatzgruppen mengikuti pergerakan tentara Jerman dan menembak ratusan ribu orang Yahudi, serta kelompok lain yang dianggap musuh. Pada awal tahun 1942, para pejabat tinggi Nazi bertemu dalam konferensi Wannsee untuk mengordinasikan apa yang mereka sebut sebagai solusi akhir atas masalah Yahudi. Kebijakan ini kemudian diwujudkan melalui deportasi besar-besaran ke kamp-kamp pemusnahan seperti Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, dan Belzec. Sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust, bersama jutaan korban lain dari berbagai kelompok yang juga menjadi sasaran rezim Nazi. Sementara perang di timur semakin sulit, situasi Jerman memburuk setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941. Hitler kemudian menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Keputusan ini membuat Jerman harus menghadapi 3 kekuatan industri terbesar sekaligus, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Sejak saat itu, keseimbangan perang mulai berubah. Produksi senjata sekutu terus meningkat, sementara Jerman semakin kesulitan menggantikan kerugian di medan tempur. Puncak perubahan terjadi pada pertempuran Stalingrad yang berlangsung antara tahun 1942 hingga awal 1943. Hitler memerintahkan tentaranya bertahan di kota itu, meskipun telah dikepung oleh pasukan Soviet. Akibatnya, lebih dari 250.000 tentara Jerman dan sekutunya terjebak tanpa cukup makanan maupun amunisi. Pada Februari 1943, pasukan Jerman akhirnya menyerah. Kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik perang di front timur. Sejak saat itu, tentara merah terus bergerak maju ke arah barat, sementara di sisi lain sekutu mulai mempersiapkan invasi besar ke Eropa Barat. Bagi Hitler, perang yang semula tampak seperti rangkaian kemenangan, kini perlahan berubah menjadi perjuangan untuk mempertahankan negaranya sendiri dari kehancuran.
Awal tahun 1943 menjadi titik ketika arah Perang Dunia Kedua mulai berubah secara permanen. Setelah kekalahan di Stalingrad, Tentara Merah terus melancarkan serangan balasan di front timur. Di sisi lain, pasukan Inggris dan Amerika Serikat berhasil menguasai Afrika Utara sebelum melanjutkan invasi ke daratan Italia. Pada Juli 1943, pemerintahan Benito Mussolini runtuh setelah Dewan Agung Fasis mencabut dukungannya. Mussolini ditangkap oleh pemerintah Italia, meskipun kemudian berhasil dibebaskan oleh pasukan komando Jerman. Kehilangan Italia sebagai sekutu utama menjadi pukulan besar bagi Hitler, karena kini Jerman harus mempertahankan lebih banyak garis depan dengan sumber daya yang terus menipis. Meski keadaan semakin memburuk, Hitler tetap menolak mundur dari wilayah-wilayah yang telah direbutnya. Ia sering mengeluarkan perintah agar pasukan bertahan sampai orang terakhir, bahkan ketika para jenderalnya menilai posisi itu sudah tidak mungkin dipertahankan. Gaya kepemimpinannya juga berubah. Jika pada awal perang Hitler masih mendengarkan masukan dari para komandannya, kini ia semakin mencampuri keputusan militer hingga ke tingkat operasional. Banyak jenderal mulai merasa bahwa keputusan-keputusan strategis diambil lebih berdasarkan keyakinan pribadi Hitler daripada kondisi nyata di medan perang. Namun hampir tidak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Pada 6 Juni 1944, Sekutu melancarkan Operasi Overlord, yaitu pendaratan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Operasi ini menjadi invasi amfibi terbesar dalam sejarah. Hitler sebenarnya telah memperkirakan bahwa Sekutu akan menyerang Prancis, tetapi ia salah menebak lokasi pendaratan utama. Selain itu, operasi tipu daya Sekutu berhasil meyakinkan Jerman bahwa serangan utama akan terjadi di Pas de Calais. Akibatnya, respon Jerman terlambat dan Sekutu berhasil membangun pijakan kuat di Prancis. Sementara itu di front timur, Tentara Merah melancarkan Operasi Bagration pada Juni 1944. Serangan ini menghancurkan sebagian besar grup Angkatan Darat Tengah Jerman dan menjadi salah satu kekalahan terbesar yang pernah dialami Wehrmacht. Dalam beberapa bulan saja, Uni Soviet berhasil membebaskan Belarusia, memasuki Polandia, dan bergerak menuju perbatasan Jerman. Kini Reich ketiga menghadapi tekanan besar dari dua arah sekaligus. Industri Jerman terus dibombardir oleh pesawat Sekutu, jalur logistik terganggu, dan kekurangan bahan bakar mulai melumpuhkan kemampuan tempur tentaranya. Di tengah situasi yang semakin buruk, muncul kelompok perwira Jerman yang meyakini bahwa satu-satunya cara menyelamatkan negara adalah menyingkirkan Hitler. Pada 20 Juli 1944, Kolonel Klaus von Stauffenberg membawa bom ke markas Hitler di Wolfslair, Prusia Timur. Bom itu meledak dan menewaskan beberapa orang, tetapi Hitler hanya mengalami luka ringan karena posisi tas berisi bom bergeser akibat dipindahkan oleh salah satu peserta rapat. Kegagalan ini segera diikuti penangkapan besar-besaran terhadap para pelaku dan orang-orang yang diduga terlibat. Ribuan orang ditangkap, sementara ratusan lainnya dieksekusi setelah menjalani pengadilan atau bahkan tanpa proses hukum. Setelah percobaan pembunuhan itu, Hitler semakin tertutup dan semakin sulit mempercayai siapapun. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di markas bawah tanah dan semakin jarang tampil di depan publik. Kondisi kesehatannya juga memburuk. Tangan kirinya mulai sering bergetar, tubuhnya tampak semakin membungkuk, dan ia mengalami berbagai gangguan kesehatan yang hingga kini masih diperdebatkan penyebab pastinya. Sebagian peneliti menduga ia menderita penyakit Parkinson, sementara yang lain berpendapat gejalanya dipengaruhi kombinasi usia, stres berkepanjangan, serta penggunaan berbagai obat yang diberikan dokter pribadinya, Theodor Morell. Memasuki tahun 1945, kekalahan Jerman hampir tidak dapat dihindari. Dari timur, Tentara Merah telah mencapai Sungai Oder, hanya sekitar 70 km dari Berlin. Dari barat, pasukan Amerika, Inggris, dan Kanada berhasil menembus wilayah Jerman setelah menyeberangi Sungai Rhine. Kota-kota besar dibombardir hampir setiap hari. Jalur kereta api rusak, pabrik berhenti beroperasi, dan jutaan warga sipil mengungsi meninggalkan rumah mereka. Meski demikian, Hitler tetap menolak semua usulan untuk menyerah. Ia bahkan memerintahkan penghancuran berbagai fasilitas penting Jerman agar tidak dapat dimanfaatkan oleh musuh. Sebuah kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Dekret Nero. Perintah ini tidak sepenuhnya dijalankan, karena banyak pejabat menyadari bahwa tindakan itu hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Jerman. Pada pertengahan April 1945, Tentara Merah memulai pertempuran Berlin. Artileri Soviet membombardir ibu kota Jerman tanpa henti, sementara pasukan infanteri bertempur dari jalan ke jalan. Hitler memilih tetap bertahan di Führer Bunker, sebuah bunker bawah tanah yang terletak di dekat gedung Kanselir Reich. Di dalam bunker itu berkumpul 17 pejabat tinggi, sekretaris, pengawal, dan staf yang masih setia. Di luar bunker, situasi semakin kacau. Banyak satuan militer telah hancur, komunikasi terputus, dan berbagai laporan yang diterima Hitler menunjukkan bahwa pertahanan Berlin tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Pada 20 April 1945, sehari sebelum kematiannya, Hitler menikahi pasangan lamanya,
Eva Braun, dalam sebuah upacara sederhana di dalam bunker. Beberapa jam kemudian, ia menyusun surat wasiat politik dan wasiat pribadi. Di dalam dokumen itu, Hitler tetap menyalahkan orang Yahudi atas pecahnya perang dan menunjuk Laksamana Karl Dönitz sebagai penggantinya. Hingga saat-saat terakhir, ia tidak mengakui bahwa kebijakan-kebijakannya sendiri telah membawa Jerman menuju kehancuran. Pada sore hari tanggal 30 April 1945, ketika pasukan Soviet hanya berjarak beberapa ratus meter dari bunker, Hitler dan Eva Braun mengakhiri hidup mereka. Berdasarkan kesaksian para saksi yang berada di bunker, Eva Braun menelan kapsul cyanida, sedangkan Hitler menggabungkan cyanida dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Sesuai instruksi yang telah ia berikan sebelumnya, jenazah mereka dibawa ke taman di luar bunker, disiram bensin, lalu dibakar agar tidak dipamerkan sebagai trofi perang. Beberapa hari kemudian, pasukan Soviet menemukan sisa-sisa jenazah itu dan melakukan identifikasi secara rahasia. Selama puluhan tahun, berbagai teori konspirasi bermunculan mengenai nasib Hitler. Namun penelitian terhadap arsip Soviet serta analisis forensik modern mendukung kesimpulan bahwa Hitler memang meninggal di Berlin pada 30 April 1945 dan tidak melarikan diri ke negara lain. Seminggu setelah kematian Hitler, pada 8 Mei 1945, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Perang di Eropa resmi berakhir. Hari ketiga yang oleh Hitler dijanjikan akan bertahan selama 1000 tahun, ternyata runtuh hanya dalam waktu sekitar 12 tahun, sejak ia menjadi kanselir pada 1933. Para pemimpin Nazi yang masih hidup kemudian diadili dalam Nuremberg Trials atas berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mempelajari perjalanan hidup Adolf Hitler bukan hanya untuk memahami satu orang, tetapi juga untuk memahami bagaimana sebuah negara modern dapat berubah menjadi rezim totaliter ketika kekuasaan tidak lagi memiliki batas dan pengawasan. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.